Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini beserta didikku semua? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, untuk video ketiga ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu. Jadi aplikasinya integral di dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu. Jadi aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa saja. Nah, untuk yang pertama adalah menentukan persamaan kurva. Jadi dengan mempelajari integral, kalian bisa menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Nah, ketika mempelajari turunan, kalian tentunya sudah membahas gradien dan persamaan garis singgung kurva di suatu titik. Sudah paham tentang gradien, menentukan gradien dari persamaan garis singgung kurva? Maka kita bisa melanjutkan materi berikutnya. Jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva itu adalah M sama dengan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan F aksen x. Oleh karena itu, jika diketahui gradien garis singgung kurva, maka persamaan kurvanya adalah Y sama dengan Fx sama dengan integral F aksen x dx sama dengan Fx ditambah C. Nah, untuk contohnya, untuk aplikasinya, gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di sembarang titik x, Y adalah dy per dx sama dengan 4x tambah 3. Jika kurva melalui titik 0,5, tentukan persamaan kurvanya. Kita disuruh mencari persamaan kurva dari gradien garis singgung kurva 4x ditambah 3 yang melalui titik 0,5. Nah, Y sama dengan Fx. Kita langsung ke penyelesaian. Sama dengan integral 4x ditambah 3 dx. Integral dari 4x adalah 2x kuadrat, integral dari 3x ditambah C. Di sini C-nya belum diketahui. Sehingga karena kurva melalui titik 0,5, maka nilai X-nya di sini adalah 0, Y-nya 5. Kita substitusikan ke persamaan tadi. Maka Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah C. Jadi 5 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 tambah C. 2 kali 0 kuadrat itu 0, 3 kali 0, 0, tinggal C. Jadi C-nya diperoleh 5. Sehingga gradien garis singgung kurva di sembarang titik dengan 4x tambah 3 yang melalui titik 0,5, persamaan kurvanya adalah 2x kuadrat tambah 3x tambah 5. Kemudian untuk materi yang kedua, di sini kita disuruh menentukan kecepatan. Aplikasi integral di dalam kehidupan sehari-hari yang kedua adalah menentukan kecepatan. Kecepatan didefinisikan sebagai laju perubahan jarak terhadap waktu. V sama dengan ds per dt. V ini adalah lambang kecepatan, S itu jarak, T itu waktu. Atau ds sama dengan V dikalikan dt. Sehingga integral ds sama dengan integral V dikalikan dt. S sama dengan integral V dt. Nah, untuk materi yang ketiga, aplikasi integral adalah dengan percepatan, menghitung percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan itu lambangnya A, kecepatan V, dan T adalah waktu. Jadi A sama dengan dv per dt atau dv sama dengan A dikalikan dt. Jadi integral dv sama dengan integral A dikali dt. V-nya itu adalah integral A dt. Kita masuk ke penerapan contoh soal. Soal yang pertama. Sebuah bola bergerak dengan kecepatan V sama dengan 3T kuadrat dikurangi 2T meter per detik. Jika pada saat T sama dengan 3 detik, panjang diketahui S-nya 9 meter, tentukan rumus jarak pada saat T detik. Nah, di sini diketahui V-nya adalah 3T kuadrat dikurangi 2T meter per detik. Sedangkan T-nya sendiri atau waktunya adalah 3 detik. Nah, panjangnya diketahui 9 meter. Maka kita disuruh menentukan rumus jarak. Tadi aplikasi dari rumus jarak tadi, S sama dengan integral V dikali dt. Atau S sama dengan integral dari 3T kuadrat dikurangi 2T dikalikan dt.
Integral dari 3T kuadrat berapa? Iya, betul sekali, T pangkat 3. Sedangkan integral dari 2T adalah T kuadrat. Jadi untuk S sendiri atau jaraknya persamaannya T pangkat 3 dikurangi T pangkat 2 ditambah C. Nah, di sini C-nya belum diketahui. Nah, dari soal diketahui waktunya adalah 3 detik, jaraknya adalah 9. Sehingga kita substitusikan untuk mendapatkan nilai C-nya. 9 sama dengan T-nya tadi 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 tambah C. Jadi 9 sama dengan 3 pangkat 3 itu 27 dikurangi 3 pangkat 2 9 ditambah C. 27 kurangi 9 berapa? Ya, betul sekali, 18. Jadi untuk C-nya 9 dikurangi 18, maka hasilnya adalah min 9. Sehingga rumus jarak diperoleh ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi T kuadrat min 9. Jadi sebuah bola yang bergerak dengan kecepatan V3T kuadrat dikurangi 2T, jika waktunya 3 detik dengan panjang 9 meter, rumus jaraknya adalah T pangkat 3 dikurangi T pangkat 2 dikurangi 9. Untuk contoh yang kedua, diketahui persamaan percepatan sebuah benda adalah A sama dengan 6T kuadrat ditambah 1 meter per detik kuadrat. Tentukan persamaan kecepatan benda jika pada saat T sama dengan 2 detik, kecepatannya adalah 20 meter per detik. Nah, di sini diketahui percepatannya adalah A 6T kuadrat tambah 1. Kita disuruh mencari persamaan kecepatannya. Nah, kita aplikasikan sesuai dengan tadi. V sama dengan integral A dikali dt, V-nya sama dengan integral 6T kuadrat ditambah 1 dt. Nah, integral dari 6T kuadrat itu adalah 2T pangkat 3 ditambah T tambah C. Karena C-nya di sini belum diketahui, maka kita substitusikan seperti tadi. Jadi 20, kecepatannya adalah 20 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 karena T-nya adalah 2 ditambah 2 tambah C. 2 pangkat 3 8, 8 kali 2 16, 16 tambah 2 18, 20 dikurangi 18 adalah 2. Jadi C-nya adalah 2. Nah, dari soal ini persamaan percepatan yang diketahui adalah A 6T kuadrat tambah 1 dengan T-nya 2 dan kecepatannya 20, maka persamaan kecepatannya diperoleh Vt sama dengan 2T pangkat 3 tambah T tambah C. Nah, dari pertemuan ini dapat kita rangkum sebagai berikut. Jadi ada 3 poin yang bisa kalian gunakan untuk pemanfaatan integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menentukan persamaan kurva, yang kedua dengan menentukan kecepatan, rumus jarak, kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kecepatan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi untuk rangkuman yang pertama, jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis siung kurva di sembarang titik pada kurva itu adalah M sama dengan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan F aksen x. Maka persamaan kurvanya adalah Y sama dengan Fx sama dengan integral F aksen x dx sama dengan Fx ditambah C. Dan untuk kecepatan didefinisikan sebagai laju perubahan jarak terhadap waktu. V sama dengan ds per dt atau ds sama dengan V dikalikan dt. V ini adalah kecepatan, S-nya jarak, dan T-nya waktu. Untuk mendapatkan rumus jarak, jika diketahui rumus kecepatan adalah integral ds sama dengan integral V dikalikan dt. Sehingga S sama dengan integral V dt. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dv per dt atau dv sama dengan A dikalikan dt. Jadi integral dv sama dengan integral A dt. Maka V-nya sama dengan integral A dt, di mana A-nya itu adalah percepatan dan V-nya kecepatan. Demikianlah video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.